Ketika kami berjalan Tuhan di dalam mahligai rumah tangga kami. Tetapi firman-Mu itu akan menjadi terang yang menuntun kami untuk kami mengerti dan tahu apa jalan yang harus kami tempuh ya Tuhan. Itulah harapannya hari ini. Ketika hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan firman, supaya mereka hidup, membangun rumah tangga mereka berdasarkan firman-Mu. Hamba berdoa supaya firman yang akan Hamba sampaikan itu boleh termateraikan dalam setiap hati dan pikiran, yaitu Darwanto dan Ronika ya Tuhan. Supaya mereka menjadi rumah tangga seperti apa yang Kau inginkan. Dan hamba-Mu sendiri yang akan berbicara, mari urapi Tuhan. Hamba adalah manusia biasa. Hamba butuh urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus memberikan pewahyuan yang baru bagi hamba-Mu pada saat hamba berbicara. Dan urapi perkataan hamba-Mu Bapa, supaya perkataan hamba bukan sekedar dapat didengar dan dimengerti oleh Darwanto dan Ronika, tapi firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik. Ya. Di luar sana orang-orang sedang mengalami tekanan oleh karena COVID-19. Tetapi di tempat ini kita boleh bersukacita. Ya. Nah, hari ini akan dipersatukan. Yang dipersatukan itu bukan hanya Darwanto dengan Ronika Borubarus. Ini satu hal yang kita harus tahu ya. Tetapi lewat pemberkatan nikah, lewat disatukannya Darwanto Napitupulu dan Ronika Borubarus ini juga adalah penyatuan keluarga besar Napitupulu dengan keluarga besar Barus ya. Nah, sebelum Darwanto dan Ronika ini menerima ya doa pemberkatan nikah, supaya setelah ini mereka akan bebas pulsa. Nah, mereka harus terlebih dahulu untuk dibekali ya firman Tuhan. Sebab di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak selalu mulus. Ada selalu dinamika, ada selalu masalah goncangan yang akan menghadang kalian ke depannya. Ya. Hari ini nggak kelihatan. Hari ini karena hati kalian berdua sedang berbunga-bunga, ya, gunung pun jatuh masih bisa kalian tahan, ya. Tapi nanti kalau kalian sudah berjalan rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jangankan gunung yang jatuh, kerikil kecil aja bisa bikin masalah yang besar buat rumah tangga kalian, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti terlebih dahulu, ya, bahwa di dalam membangun rumah tangga itu dia harus mempunyai tujuan. Itu yang kalian harus mengerti. Untuk apa sih kalian membangun rumah tangga? Ini dasarnya daripada setiap orang yang mau membangun rumah tangga. Oh, karena saya cinta dengan dia. Dalam membangun rumah tangga nanti udah berjalan 2-3 tahun, cinta itu nggak berlaku lagi. Karena seiring waktu berjalan nanti, cinta itu bisa memudar. Nah, ini tujuannya. Kita ngerti dulu apa ini tujuannya. Kalau kita udah mengerti tujuannya, ada banyak hal-hal yang tadinya hilang waktu pertama kita berkenalan, lalu kita bersepakat membangun rumah tangga. Waktu kita masuk dalam rumah tangga 2, 3, 4 tahun akan banyak hal-hal yang hilang, yang positif, yang baik tadi yang Anda kagumi dari pasanganmu. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, itu bisa meruntuhkan bangunan rumah tanggamu. Itu sebabnya bahwa setiap kali orang membangun rumah tangga, ada satu hal yang mendasar
yang dia harus tahu terlebih dahulu. Yaitu apa? Dia harus punya kesepakatan. Bersepakat dalam satu hal dalam rumah tangga. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya bukan punya anak 2. Kesepakatannya bukan punya anak 5. Kalau nanti nggak punya anak gimana? Ini harus dimengerti dulu. Karena tidak semua Tuhan kasih setiap rumah tangga itu harus punya anak. Lalu oleh karena nggak punya anak lalu cerai. Padahal firman Tuhan mengatakan apa yang telah Tuhan satukan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh karena kematian. Saya mau kasih tekankan khusus kepada Ronika. Sebab Ronika sudah punya pengalaman pahit satu kali. Ya. Bersyukur karena masih ada pengampunan. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan 3-4 kali, itu bukan lagi namanya khilaf. Tapi sudah menikmatinya. Berarti sudah bersengaja hidup di dalamnya. Ini perlu saya tekankan. Yang namanya khilaf itu bisa 1 kali saja. Firman Tuhan berkata, belajar daripada keledai. Keledai itu jatuh dalam lubang yang sama cuma satu kali. Nggak mungkin dia jatuh lagi dalam lubang yang sama. Keledai aja dia tahu nggak mau lagi jatuh dalam lubang yang sama. Kita itu jauh lebih punya hikmat dan pengertian daripada keledai. Nah hari ini saya mau mengatakan saya tidak akan mau menikahkan. Saya udah trauma menikahkan orang sebenarnya. Kalau bisa memilih saya nggak mau memilih pelayanan memberkati pernikahan orang. Jadi yang trauma itu bukan hanya yang menikah, tapi juga pendetanya. Karena kalau pendeta udah nikahkan orang, maunya rumah tangga yang dinikahkan itu awet, bahagia. Sehingga pendeta pun senang dia. Tapi setelah diberkati orang itu, lalu 1 tahun, 2 tahun hancur rumah tangganya. Saya mau katakan yang paling sedih itu adalah pendeta. Nah firman Tuhan mengatakan apa yang Tuhan telah satukan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh karena maut. Tapi kalau rumah tangga itu nggak punya dasar, maka bisa terjadi perceraian. Sekali lagi dasarnya apa? Tujuan rumah tangga itu apa? Dasarnya apa? Bukan untuk punya anak kesepakatannya. Bukan supaya punya suami dan istri. Bukan supaya punya harta. Semua itu hanya tambah-tambahan bonus. Karena kalau saya katakan kalau itu dasarnya nanti kalau kalian tidak mendapatkannya, rumah tangga kalian menjadi hancur. Datang kalian sama Pak Pendetamu. Pak Pendeta, apa? Udahlah, saya mau cerai lagi. Kenapa? 3 tahun, 4 tahun gak punya anak. Saya mau katakan, hari ini kalian membangun rumah tangga bukan karena untuk punya anak. Berumah tangga itu tujuannya apa? Ini penting. Kalau rumah tangga gak punya tujuan, dia akan seperti kapal yang di tengah laut. Diobang-ambing sana sini oleh angin. Kapal itu nggak tahu arahnya kemana, capek membangun rumah tangga itu sebabnya banyak orang stres. Rumah tangga harusnya surga dunia, semua katakan. Tapi faktanya banyak sekarang rumah tangga adalah neraka dunia. Buktinya apa? Suami malas pulang ke rumah. Buktinya apa? Istri terpaksa aja tuh pulang ke rumah. Kalau rumah tangga itu surga, suami mah daripada di lapor tua, mending di rumah. Rumah tangga itu tujuannya supaya apa? Supaya inilah surga dunia kita. Ini yang harus kita tahu dulu. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya, untuk apa kita membangun rumah tangga? Rumah tangga yang tadinya harusnya dia menjadi surga kita, pada akhirnya dia nanti menjadi neraka kita. Nyesal aku kawin dengan dia. Kalau kemarin itu gantengnya iyalah, baiknya iyalah, tapi Nah ini penting. Saya ingatkan kepada Darwanto dan kepada Ronika. Dasar membangun rumah tangga itu apa? Tujuannya apa? Adalah untuk bahagia. Bukan untuk punya anak, bukan untuk supaya engkau kaya dan sebagainya. Itu hanya bonus tambah-tambahan. Setelah engkau membangun rumah tangga,
tambah bahagia nggak? Tambah, kan kira-kira begitu. Setelah membangun rumah tangga tadi nggak punya apa-apa, tapi setelah karena kalian sudah 2, maka Tuhan kasih berkat tambah 2. Nah, tambah bahagia nggak? Tambah bahagia kira-kira. Jadi rumah tangga itu tujuannya adalah untuk bahagia. Kalau berumah tangga tujuannya untuk punya anak, saya mau katakan Darwanto, cari istrimu yang cantik. Orang bule. Cek dulu ke dokter. Apa kira-kira dia subur apa enggak? Iya kan? Kalau tujuannya untuk punya anak. Kalau tujuanmu Darwanto adalah supaya engkau kaya, demikian juga engkau Ronika, maka salah kalian ini sekarang. Darwanto ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kamu akan kecewa nanti sebab kayak gini ya si Darwanto itu. Kecewa. Karena kamu menaruh kebahagiaanmu tadi di dalam harta. Karena ingin harta. Karena tujuannya harta. Kalau tujuannya adalah untuk anak, maka ketika nggak punya anak, rusak rumah tangga. Tujuan yang benar membangun rumah tangga itu adalah supaya bahagia. Karena bisakah rumah tangga bahagia tanpa punya anak? Saya banyak menemukan rumah tangga yang bahagia karena walaupun tidak punya anak. Saya banyak menemukan rumah tangga yang tetap bahagia walaupun hidupnya pas-pasan. Pas dia pingin punya mobil, bisa beli. Pas dia pingin beli rumah, bisa beli. Enak begitu. Saya banyak menemukan yang seperti itu, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, jadi apa tujuan membangun rumah tangga? Yaitu adalah untuk bahagia. Dan bahagia itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang kita, ganteng atau cantiknya kita. Kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh karena kaya, saya mengatakan maka banyak angka perceraian terjadi bagi rumah tangga yang miskin. Tapi faktanya rumah tangga yang bercerai itu banyak juga orang kaya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau bahagia itu ditentukan oleh karena ganteng dan cantiknya pasanganmu, maka celakalah yang jelek-jelek ini. Iya kan? Celaka kali lah. Iya. Tambah jeleknya kau, udahlah. Iya kan? Tapi faktanya saudara kasih Tuhan, rumah tangga yang banyak bercerai itu rumah tangga dia udah kaya, cantik dan ganteng. Ini mohon maaf nih kepada Martin sama Gisel nih, artis tuh. Anaknya Roy Martin. Ya cuman dia kalah-kalah sedikit dengan saya gantengnya. Iya. Tapi menang banyak cantik istrinya. Nah, itu pula saudara. Kalau gantengnya kalah dikit dengan saya, kalau istrinya menang banyak cantiknya dari istri saya. Tapi poin yang saya mau katakan, dia juga kaya nggak? Kaya. Artis dua-duanya. Suami artis pendapatannya luar biasa, istrinya artis pendapatannya luar biasa. Kalau uang jangan bicaralah sama dia itu. Pusing kita ngitung nolnya saudara. Kalau diplototin nolnya, banyak bintang di kepala kita. Karena ingat kantong kita nggak ada uangnya. Nah saudara kasih Tuhan, ternyata Gading dan Gisel bercerai. Kalau ukuran kebahagiaan itu karena uang, mereka sudah punya uang. Karena ukuran kebahagiaan itu karena ganteng dan cantik, maka mereka sudah ganteng dan cantik. Harusnya udah lengkap lah, nggak usah lagi bercerai kan? Tapi nyatanya rumah tangga mereka bercerai. Kenapa terjadi perceraian itu? Karena mereka nggak punya dasar untuk membangun rumah tangga mereka. Dasarnya salah. Dasar membangun rumah tangga itu diperlukan seperti kita membangun bangunan. Kalau pondasinya salah, waktu kita membangun ke atas, hancur itu bangunan. Pondasinya salah, di atasnya kita bangun mewah, percuma.
Pondasi dalam segala sesuatu itu penting, termasuk di dalam membangun rumah tangga. Nah, jadi apa pondasinya, apa dasarnya kita membangun rumah tangga? Itu tujuannya apa? Yaitu untuk bahagia. Bisakah bahagia walaupun suami kita nggak ganteng kata orang? Bisa, karena kan ganteng nggak ganteng relatif kan? Kata orang nggak ganteng, tanya istri saya yang paling ganteng di dunia. Kata istri saya. Ya kalau tanya istri orang siapa, yang lain juga lah, pasti suami yang paling ganteng, kira-kira gitu. Nah saudara, kasih Tuhan dasarnya itu saudara. Tapi para istri jangan bilang juga suami orang lebih ganteng dari suamimu, ini hati-hati. Sebaliknya gitu, suami pun cantik kali lah rumput tetangga itu. Mak, jangan kayak gitu pula, apalagi dalam arisan ya kan. Kalau dalam arisan, siapa pula yang paling ganteng? Wah istri dia. Jangan pula lah, tetap puji istrimu yang paling cantik. Amin saudara. Nah saudara kasih Tuhan, penting dasarnya. Dasar membangun rumah tangga itu, dia punya tujuannya untuk bahagia. Dan untuk bahagia itu nggak perlu uang banyak, nggak perlu ganteng dan cantik. Karena banyak kok orang yang hidupnya pas-pasan tapi tetap bahagia. Banyak rumah tangga yang mukanya pas-pasan juga bahagia. Kalau ukurannya kegantengan dan harta yang banyak, harusnya artis itu nggak perlu bercerai kan? Tapi nyatanya, lalu kenapa mereka bisa bercerai? Karena mereka tidak punya dasar yang benar di dalam membangun rumah tangga. Nah, jadi karena itu, karena bahwa tujuan membangun rumah tangga itu adalah untuk bahagia. Itu sebabnya kita hari ini belajar bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia itu, ya. Nah, membangun rumah tangga yang bahagia itu yang pertama yaitu adalah kita harus mengerti rumah tangga yang bahagia adalah karena dibangun. Itu dia. Karena dibangun. Tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan ada usaha dari kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Ada timbal baliknya. Jangan cuma istri aja yang mengalah. Suaminya tahu istrinya mengalah, tekan terus, gaspol terus. Jangan cepat dia sadar. Tak gitu, saudara. Kan kita ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Kalau istri udah ngalah, suami pun juga ngalah. No kan baik, enak kan? Kalau suaminya keras, istri keras juga, hancurlah. Besi dengan besi yang terjadi api. Amin, saudara. Jadi ada usaha. Kalau suaminya sedikit keras, istri melunak dulu. Tapi jangan kita mengalah itu untuk kita terus ditekan, bukan. Tunggu dulu hatinya, kasih yang baik dulu. Kasih dia teh manis dulu. Kasih dia makan, udah kenyang dia, tenang dia nonton TV. Oke, Bapak sebentar, saya mau ngomong. Hantam dia di situ. Karena hatinya udah lagi enak kan? Waktu dia lagi pas panas, jangan. Ada usaha kedua belah pihak. Karena bahagia itu nggak tiba-tiba muncul. Oh, saya menikah, Darwanto hari ini menikah dengan Ronika. Kemudian, udah nanti sampai mati pasti bahagia aja. Nggak begitu. Ada usaha. Ada upaya kedua belah pihak. Bagaimana supaya rumah tangga kalian itu bahagia. Pelajari karakter masing-masing. Kita mempelajari karakter masing-masing bukan untuk menaklukkannya, tapi supaya kita belajar mengimbanginya. Jadi kalau istri kita karakternya begini, kita coba, oh saya harus seperti ini. Supaya rumah tangga itu tetap bahagia. Jadi ada kedua belah pihak itu satu punya visi yang sama, keinginan yang sama untuk bahagia. Itu kuncinya. Kalau kedua belah pihak itu punya keinginan rumah tangga yang bahagia sama-sama, saya percaya semuanya akan sama-sama berjuang untuk menciptakan rumah tangga yang
bahagia. Karena karakteristik manusia itu ada positifnya, ada negatifnya. Saya mau katakan Darwanto ini nggak semua positif, ada negatifnya. Darwanto kamu harus tahu, Ronika ini kamu belum tahu kalau sekarang ini dia tahu kamu yang enak-enak aja, yang baik-baik. Ronika sini, iya bang. Kalau udah jadi, Ronika, apa kau? Dengarnya aku. Kayak nggak dengar aja aku kau bikin. Apa? Kopi, emang nggak bisa kau bikin? Iya kan? Kalau sekarang, Ronika, iya bang. Wah itu. Bang Anto, jemput. Siap. Harusnya 15 menit, 5 menit sampai. Kalau sekarang ditanya, apa yang bisa ku bantu Ronika? Apa? Dia akan cari itu terus. Tapi nanti, bang, angkatkan dulu itu. Ntar lagi lah. Bang, angkatkan bang. Ntar lagi lah. Kau kayak nggak bisa aja kau angkat itu. Tuh selama ini gimana kau? Ya kan? Nah saudara, ini harus dua-duanya harus punya tujuan yang sama. Gitu. Punya prinsip yang sama untuk melayani. Yang kedua, ini masalah yang sering banyak terjadi dalam rumah tangga itu apa? Kita suka nuntut. Banyak hal, kita suka nuntut. Kita ingin istri ngerti kita, tapi kita nggak ngerti istri. Istri ingin suami ngerti dia, tapi istri nggak ngerti dia. Kan ada lagu, kamu ngerti aku ngerti kamu. Kan itu yang enak kan? Kalau ini enggak, kamu ngerti aku, kalau aku mah cuek aja. Itu kacau tuh. Jadi jangan saling nuntut gitu. Coba prinsip dalam rumah tangga itu harusnya apa? Saling melayani. Kalau kedua belah pihak berpikir nih, saya mau gimana ya supaya Ronika ini semakin cantik, awet muda, dan dia semakin senang dengan saya. Tiap hari di pikirannya seperti itu. Pasti apa yang dipikirkan kan sejalan dengan perbuatan. Betul ya? Nah istri pun gitu, Ronika. Apa ya? Supaya suamiku tuh makin ganteng dia dan dia makin sayang dengan aku. Nah pasti kan sejalan. Apa yang dipikirkan biasanya sejalan kan dengan perbuatan. Kalau dua-duanya berpikir yang sama tuh ketemu tuh. Ya kan? Ketemu. Istri pagi dia tahu menyiapkan temani sarapan suaminya. Suami tahu bangun pagi dia harus pagi-pagi dan lakukan apa yang menyenangkan hati istrinya. Wow. Jadi prinsip dalam rumah tangga untuk bahagia itu kita harus yaitu saling melayani. Saling melayani berarti berhenti saling menuntut. Persoalan terbesar dalam rumah tangga itu sebenarnya karena terlalu saling menuntut. Lalu karena dia nggak dapat apa yang diinginkannya, mulai itu. Kamu nggak seperti ini, datang istri, kamu nggak gitu, datang, kamu nggak gitu. Sekarang balikan. Coba bangun satu prinsip. Setiap hari Darwanto pikirkan apa yang terbaik bisa kamu lakukan bagi istrimu. Ronika demikian juga mulai nanti setelah kalau kamu sudah menerima pemberkatan nikah ini. Pikirkan apa yang bisa terbaik kau lakukan buat suamimu. Kalau itu prinsip rumah tangga yang kalian bangun, maka tujuan daripada berumah tangga itu akan tercapai. Tapi kalau kalian membangun dengan saling menuntut tanggung jawab, hancur rumah tangga itu. Nah, jadi berhenti untuk saling menuntut, tapi mulai untuk kita setiap hari berpikir apa yang bisa terbaik saya berikan kepada pasangan hidup saya. Itu yang saya sebut dengan namanya saling melayani.
Nah, kemudian yang ketiga adalah mau menerima kekurangan pasangan masing-masing. Salah satu sumber kehancuran rumah tangga adalah karena tidak siap untuk menerima kekurangan di dalam diri pasangan masing-masing. Waktu pacaran, semuanya kan sempurna, iya kan? Karena hati sedang merapi pulun. Sedang senang-senangnya, sedang bahagianya, nggak kelihatan tuh. Suami si pria itu perfect sekali, sempurna, dialah matahariku. Si wanita juga begitu di pandangan si suami. Oh, dialah bulanku, dialah bintangku. Nggak kelihatan kekurangannya. Tapi malam pertama nanti akan kelihatan kekurangannya. Yang mendengkurnya si abang ini. Malam pertama aja udah kelihatan nanti itu. Nah, jadi itu kuncinya. Mau menerima pasangan masing-masing, kekurangan pasangan masing-masing. Saya mau berkata kepada Darwanto dan kepada Ronika, Allah tidak pernah menciptakan manusia itu sempurna. Itu kalian harus tahu. Jangan pernah kalian berpikir, oh saya menikah dengan Darwanto ini karena dia laki-laki yang perfect. Darwanto juga bilang begitu. Kenapa kamu terima Ronika? Dialah wanita yang sempurna idamanku. Lu salah. Karena tidak pernah Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Adam tidak sempurna, itu sebabnya Allah memberikan baginya Hawa sebagai penolong. Hawa itu tidak sempurna, itu sebabnya Tuhan memberikan baginya Adam sebagai penolong. Perhatikan, sebagai penolong, bukan sebagai perongrong. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Ketidaksempurnaan kita ditutupi oleh istri kita, bagi pria. Ketidaksempurnaan istri ditutupi oleh suami. Kalau Adam itu udah sempurna, nggak mungkin lagi Tuhan memberikan kepadanya Hawa. Jadi, kalaupun kalian dipersatukan, salah satunya adalah untuk saling memperlengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Itu kalian harus sadar. Nanti Darwanto bilang, Pak Pendeta, kayak gini kali istriku, baru tahu aku ya. Tadi saya pikir nggak ada dia kelemahannya kayak itu. Jawabannya, iya, dia memang punya kekurangan. Tapi untuk itulah kau ada. Menutupinya. Demikian juga dengan Ronika. Banyak orang bercerai, kenapa? Karena nggak siap melihat kekurangan terhadap diri pasangan masing-masing. Selalu mencari dan mencari, sama mengatakan 5 kali, 10 kali, 50 kali pun kau kawin cerai, kau tidak akan pernah menemukan manusia yang sempurna. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menemukan kekurangan pasangan kita, solusinya cerai. Saya jamin, saya belum pernah menemukan ada buku yang menuliskan setelah saya menikah yang ke-54 kali, saya bahagia karena saya menemukan seorang manusia yang sempurna. Saya belum pernah menemukan. Siapa tahu saudara menemukan, berikan kepada saya. Tapi saya percaya, saya jamin tidak akan pernah ada. Karena manusia itu tempat dia untuk kekurangan. Manusia itu tidak sempurna. Itu sebabnya di dalam kekristenan apa yang telah Tuhan persatukan tidak bisa dipisahkan. Kok ngeri kali Kristen itu, Pak Pendeta? Kalau suamiku nanti kekurangan, istriku juga kurang, gak senang aku, gimana tuh? Saya tantang siapapun. Siapa yang sekarang sudah pernah menikah sampai 50 kali, lalu dia berkata pernah menemukan seorang manusia yang sempurna? Karena jangankan orang lain, dirimu pun gak sempurna. Jangan mencari orang lain yang sempurna. Saya pun gak sempurna. Saya pendeta ini juga hari ini mengakui saya bukanlah pribadi yang sempurna.
Kekurangan saya ditutupi istri saya, saling memperlengkapi. Kekurangan istri saya, saudara kasih Tuhan, saya yang menutupi. Saya nggak pandai main gitar. Istri pandai main gitar. Nah, itu dia. Kalau saya tuntut, kalau dia nuntut saya, kau pandai lah kau main gitar. Bahkan kau laki-laki. Hancurlah. Iya kan? Maka jawaban saya, kalau dua-duanya pandai main gitar, nggak seru. Kau pandai main gitar, aku bernyanyi. Kan gitu. Iya kan? Jadi lihat sisi-sisi itu, ya itu satu contoh saja ya, ada banyak lagi contoh-contoh. Supaya kita jangan menjadikan kekurangan pasangan kita itu sebagai dasar atau alasan bagi kita untuk bercerai. Ingat juga diri kita bahwa kita pun adalah manusia yang tidak sempurna. Anda duduk bersama dengan saya 1 jam, Anda akan menemukan ketidaksempurnaan saya. Ini harus kalian sadari ya. Dan Rowanto dengan Ronika. Jangan pula nanti kalian berdua, gak sempurna pun dia. Ya aku tanya lagi, emangnya kau udah sempurna? Maka karena itu, kita harus dapat menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Saya sudah pernah bertemu dengan orang yang menikah belum sampai 50 kali lah. Masih angka ke-7 dia. Dan dia mau yang ke-8 lagi. Saya tanya, bro, kenapa? Capek aku. Stres aku dibikinnya. Loh, yang ke-6 kemarin sama. Yang ke-5 kemarin sama. Yang ke-3 kemarin sama, lebih parah lagi itu. Yang kedua kemarin sama. Lalu yang pertama sama, itu berarti kau yang kurang. Amin, saudara. Iya kan? Sebenarnya dia yang kurang. Coba lihat. Dia 7, dia sendiri. Masa orang banyak yang salah? Amin, saudara. Berarti dia yang kurang. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sebabnya jangan pernah kita menjadikan ketidaksempurnaan pasangan hidup kita sebagai alasan untuk kita bercerai. Kekurangan Ronika hari ini saya mau berkata, tegaskan kepada engkau Darwanto, adalah supaya engkau memperlengkapinya. Kekurangan Darwanto yang kau temukan Ronika adalah engkau yang memperlengkapinya. Ini harus kita tekankan dalam hati dan pikiran kalian berdua. Pasti akan selalu dan selalu dan selalu kalian akan menemukan apa yang saya katakan hari ini. Dan saya tidak akan pernah mau mendengar keluhan kalian apa yang saya sampaikan hari ini. Mengenai kekurangan dan sebagainya. Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar tadi yang saya sampaikan itu. 1 Korintus 7, 3, 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikianlah pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Alkitab ini, saudara kasih Tuhan, memposisikan kalian sama tingginya, sama rendahnya. Betul hierarkinya, suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tetapi hai suami, kasihilah istrimu
Sama seperti Kristus mengasihi umatnya, bahkan dia menyerahkan dirinya. Jadi hierarki pemimpin itu bukan otoriter maksudnya di situ. Maksudnya adalah imam yang menuntun, yang bertanggung jawab. Itu makna pemimpin ya. Kan saya pemimpin nih, kalau nggak suka tak libas aja, emang anak lo. Banyak orang salah mengerti makna pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga itu maksudnya dia jadi imam. Pemimpin, dia yang harus diikuti dalam hal yang benar, yang menuntun, yang mengarahkan, yang bertanggung jawab. Baik perkara keselamatan di akhirat maupun soal makan dan minum di bumi. Tanggung jawabnya besar, sama seperti Kristus mengasihi umatnya dengan menyerahkan dirinya. Emang Kristus itu dia menuntut umatnya? Enggak, malah dia yang menyerahkan dirinya. Itu harus kamu tahu, Darwanto. Sebagai kewajiban, tanggung jawabmu besar. Memimpin. Kalau memimpin gimana? Ya kamunya harus kasih contoh dong. Ke gereja kau, Mama. Ayolah Pak, ya aku tunggu sebentar. Yang penting kan kau ke gereja dulu. Asik kita kan, tak ke Lapo, tak kemana. Bukan gitu pemimpin itu. Ayo Mak ke gereja kita. Beda kan? Ke gereja kau Mak. Dianya masih di Lapo. Tak begitu. Mak ke gereja kita. Mak berdoa kita. Ya. Dan istri, hal-hal yang demikian harus taat. Jadi, di dalam rumah tangga, sama tingginya, sama rendahnya. Sekali lagi saya bacakan. 1 Korintus 7, ayat 34. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi, sejajar. Kemudian, ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya pun demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi sama-sama. Sama-sama. Jadi ini betapa kalian harus ngerti ini ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi Jadawanto, karena kamu merasa laki-laki, siang malam di Lapo Tuak, ini contoh ya. Lalu istri bilang, ayo pulanglah, badan punya, kan gitu kan? Kalau sakit punya, bukan. Kalau langsung sakit mati ya nggak apa-apa kan? Tapi kalau kamu sakit, yang akhirnya yang sengsara siapa? Istrimu. Itu dia. Supaya kamu dapat memahaminya. Jadi ini ayat pegangan kalian ya. 1 Korintus 7, 3 ayat 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 3 dan 4. Nanti kalian baca ya. Ini kalian renungkan berdua. Pahami kalian berdua ya. Untuk kalian berdua ini. Ternyata tubuh kalian berdua itu sekarang tubuh suamimu, kamu berhak atas tubuhnya. Tubuhmu berhak juga oleh suamimu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan suka-suka kita, kira-kira seperti itu. Nah itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman untuk kalian membangun rumah tangga yang bahagia. Belajar dari pengalaman yang sudah ada, khusus saya tekankan kepada Ronika dan kepada Darwanto. Jadilah suami yang bijaksana, jadilah suami yang bertanggung jawab, ya. Jadilah pemimpin dalam keteladanan. Ya, Tuhan yang akan memenuhi, mencukupkan segala apa yang kalian perlukan soal makanan dan minuman. Dan kehendak Tuhan juga, kalau memang kalian punya anak, itu kehendak Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan rumah tangga itu bukan punya anak, bukan supaya kalian punya harta dan sebagainya. Tujuan berumah tangga adalah supaya kalian berbahagia, ya kan? Adalah untuk berbahagia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini hamba telah menyampaikan kebenaran firman sebagai tuntunan bagi Darwanto,
dan Ronika, di mana sesaat lagi mereka akan